Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Maulidia dengan NIM 859679779. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penanganan anak dengan gangguan bicara atau speech delay. Materi ini meliputi karakteristik anak, permasalahan yang sering muncul, strategi pendampingan yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua, contoh stimulasi yang tepat, serta kesimpulan. Gangguan bicara merupakan salah satu bentuk kebutuhan khusus yang sering ditemukan pada anak usia dini maupun usia sekolah. Anak dengan gangguan bicara memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar agar kemampuan komunikasinya dapat berkembang secara optimal. Baiklah, untuk yang pertama yaitu penjelasan singkat tentang karakteristik anak dengan gangguan bicara. Gangguan bicara adalah kondisi ketika kemampuan berbicara seorang anak berkembang lebih lambat dibandingkan dengan anak seusianya atau mengalami hambatan dalam mengucapkan kata dan kalimat dengan jelas. Beberapa karakteristik yang sering ditemukan pada anak dengan gangguan bicara antara lain, yang pertama yaitu terlambat mengucapkan kata pertama. Pada umumnya, anak mulai mengucapkan kata pertama pada usia sekitar 1 tahun. Namun, anak yang mengalami gangguan bicara sering mengalami keterlambatan dalam tahap ini. Kedua, yaitu kosakata terbatas. Anak memiliki jumlah kosakata yang lebih sedikit dibandingkan teman-teman seusianya, sehingga sulit mengungkapkan pikiran dan keinginannya. Kemudian yang ketiga, kesulitan mengucapkan kata dengan jelas. Anak sering menghilangkan huruf tertentu atau mengucapkan kata yang sulit dipahami oleh orang lain. Kemudian yang keempat, sulit menyusun kalimat. Anak hanya mampu mengucapkan 1 atau 2 kata dan belum mampu membentuk kalimat sederhana seusianya. Kemudian yang kelima, lebih banyak menggunakan isyarat. Anak sering menunjukkan benda, menarik tangan orang tua, atau menggunakan gerakan tubuh untuk menyampaikan keinginannya. Kemudian yang keenam, kurang percaya diri saat berbicara. Karena sering tidak dipahami oleh orang lain, anak menjadi malu atau enggan berkomunikasi. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul. Anak dengan gangguan bicara biasanya menghadapi beberapa masalah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu kesulitan berkomunikasi. Anak mengalami hambatan dalam menyampaikan kebutuhan, perasaan, dan keinginannya kepada orang lain. Hal ini sering menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, hambatan dalam bersosialisasi. Karena sulit berbicara, anak cenderung kurang aktif berinteraksi dengan teman sebaya dan lebih sering bermain sendiri. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam pembelajaran. Bahasa merupakan dasar dari proses belajar. Ketika kemampuan bahasanya terganggu, anak dapat mengalami kesulitan memahami instruksi guru, membaca maupun menulis. Yang keempat, mudah marah dan frustasi. Anak sering merasa kesal ketika orang lain tidak memahami apa yang ingin disampaikan sehingga dapat memunculkan perilaku menangis, marah, dan tantrum. Kemudian yang kelima, menurunnya kepercayaan diri. Anak mungkin merasa berbeda dari teman-temannya sehingga kurang berani tampil dan berbicara depan umum. Selanjutnya, cara penanganan atau strategi pendampingan. Penanganan anak dengan gangguan bicara harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan kerjasama antara orang tua, guru, serta tenaga profesional. Yang pertama, memberikan stimulasi bahasa secara rutin. Anak perlu diajak berbicara setiap hari dalam berbagai situasi, misalnya saat makan, bermain, atau belajar. Contoh, adik sedang makan nasi. Ini warna merah. Ayo kita bermain bola. Semakin sering anak mendengar bahasa, maka semakin banyak pula kosakata yang akan dipelajarinya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketika anak mencoba berbicara, orang tua dan guru perlu mendengarkan dengan sabar tanpa memotong pembicaraan. Kemudian, yang ketiga, membacakan buku cerita. Membaca buku cerita membantu memperkaya kosakata, meningkatkan pemahaman bahasa, dan melatih kemampuan berbicara anak. Pilih buku bergambar dengan bahasa yang sederhana dan menarik. Kemudian yang keempat, memberikan contoh pengucapan yang benar.
Jika anak salah mengucapkan kata, jangan langsung memarahi atau menyalahkannya. Contohnya, misalnya anak berkata atu, kemudian guru menjawab, iya, itu sepatu. Dengan cara ini, anak belajar mengucapkan yang benar tanpa merasa tertekan. Yang kelima, mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan. Penggunaan gadget yang terlalu lama dapat mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar. Anak lebih membutuhkan komunikasi dua arah dibandingkan hanya menonton video. Kemudian yang terakhir, konsultasikan dengan terapis wicara. Apabila gangguan bicara cukup berat atau berlangsung dalam waktu lama, orang tua dapat berkonsultasi dengan terapis wicara untuk mendapatkan program latihan yang sesuai. Kemudian selanjutnya contoh praktik atau stimulasi yang tepat. Beberapa kegiatan sederhana yang dapat dilakukan di rumah maupun di sekolah, yaitu yang pertama yaitu praktik menyebut nama benda. Guru menunjukkan benda di sekitar kelas, contohnya seperti ini. Guru menunjukkan ini, kemudian berkata, "Apa ini?" Kemudian anak-anak menjawab, "Buku." Nah, kemudian guru menjawab lagi, "Ya, benar, ini adalah buku." Kegiatan ini membantu anak mengenal dan mengingat kosakata baru. Kemudian, yang kedua itu ada bermain tebak gambar. Guru menunjukkan gambar hewan atau benda, contohnya seperti ini. Guru menunjukkan gambar, ini gambarnya apa? Kemudian anak menjawab, kucing. Kemudian guru menjawab lagi, ya benar, ini adalah hewan kucing. Kegiatan ini melatih kemampuan bahasa sekaligus daya ingat anak. Kemudian yang ketiga, itu ada praktik bernyanyi bersama. Lagu anak-anak membantu melatih pengucapan kata dan meningkatkan kemampuan bahasa. Contoh, tim menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Kemudian lagu Pelangi-Pelangi, lagu Naik Delman. Anak diajak mengikuti lirik secara perlahan. Yang keempat, ada bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Guru meminta anak menceritakan pengalaman sederhananya. Contoh, apa yang kamu lakukan pagi tadi? Kemudian anak menjawab, saya sarapan, Bu. Kemudian guru menjawab lagi, sarapan dengan apa? Kemudian anak menjawab lagi, dengan nasi goreng, Bu. Nah, dengan latihan ini itu akan membantu anak menyusun kalimat sederhana. Dan yang kelima, itu ada praktik bermain peran. Anak bermain menjadi dokter, guru, penjual, atau profesi lainnya. Melalui permainan peran, anak terdorong untuk berbicara dan berinteraksi dengan teman. Selanjutnya, ilustrasi kasus. Misalnya, terdapat seorang anak berusia 6 tahun, yaitu bernama Arif. Misal itu nama samaran. Arif ini masih kesulitan mengucapkan kalimat lengkap dan sering menggunakan bahasa isyarat ketika menginginkan sesuatu. Guru kemudian melakukan beberapa strategi seperti mengajak Arif berbicara setiap hari, memberikan latihan menyebut nama benda, membaca cerita bergambar, dan melibatkan Arif dalam permainan kelompok. Setelah dilakukan secara konsisten selama beberapa bulan, kemampuan berbicara Arif mulai meningkat. Ia mampu mengucapkan kalimat sederhana dan lebih percaya diri saat berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan atau penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa anak dengan gangguan bicara memiliki hambatan dalam kemampuan komunikasi yang dapat memengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan akademiknya. Karakteristik yang sering muncul meliputi keterlambatan berbicara, kosakata yang terbatas, kesulitan mengucapkan kata, serta kurang percaya diri saat berkomunikasi. Penanganan dapat dilakukan melalui stimulasi bahasa secara rutin, membaca cerita, bermain edukatif, memberikan contoh pengucapan yang benar, serta bekerja sama dengan terapis wicara apabila diperlukan. Dengan dukungan yang tepat dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitar, anak dengan gangguan bicara dapat mengembangkan kemampuan komunikasinya secara optimal dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam penanganan anak dengan gangguan bicara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.